Kamu pikir galbay di pinjol legal itu hanya soal desa lapangan aja? Kalau kamu berpikir seperti itu, kamu salah besar loh. Kenapa? Karena di video kali ini saya akan share alasan kenapa galbay pinjol itu tidak aman bagi sebagian nasabah pinjam online. Jadi buat kamu yang tidak tahu atau kamu baru tahu apa sih alasan kenapa galbay di pinjam online itu tidak aman, berarti kamu harus simak video ini. Kamu juga bisa lihat sendiri, saya juga galbay di beberapa aplikasi pinjol ya nih. Oke, kamu bisa lihat sendiri ya. Oke. Nah, oke, kita langsung aja ceknya, jangan semua ya, kita cek separuh aja. Oke, nah galbaynya ini itu udah hampir 1,5 tahun, bahkan hampir 2 tahunan. Jadi di video kali ini saya tidak hanya ngasih tahu alasan kenapa galbay di pinjol itu tidak aman, tapi saya juga akan kasih solusinya. Cuman sebelum ke pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Grup WA Kang Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa subscribe channel ini. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan. Seperti biasa, galbay di pinjol legal itu emang menjadi yang menakutkan bagi nasabah pinjam online, apalagi mereka yang baru pemula terjun ke dunia perpinjolan. Seperti misalnya tentang DC lapangan dan lain-lain. Padahal galbay di pinjol legal itu bukan hanya tentang DC lapangan aja loh. Karena ada beberapa alasan kenapa galbay di pinjol legal itu tidak aman bagi kamu yang baru terjun ke dunia perpinjolan. Yang buat kamu yang sudah sering simak video saya, mungkin kamu sudah tahu kan. Jadi kamu ya tenang-tenang aja. Tapi buat kamu yang tidak tahu, baru galbay di pinjol legal, kamu harus tahu loh alasan-alasan ini. Untuk alasan yang pertama, kenapa galbay di pinjol legal itu tidak aman? Yang pertama, karena teror DC pinjam online. Kebanyakan nasabah pinjam online itu meremehkan loh tentang teror DC pinjam online. Tapi percayalah, di luaran sana ribuan nasabah yang takut, yang panik, yang cemas itu karena teror DC pinjam online. Ya bayangin aja, sehari 200 telepon, sehari 300 SMS. Kan itu jelas loh mengganggu aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita itu serasa diikuti, kita itu serasa dibayang-bayangi oleh DC pinjam online. Mungkin bagi nasabah yang sudah tahu apa yang harus mereka lakukan, ya kamu nggak akan menerima teroran lagi. Tapi yang baru terjun ke dunia perpinjolan, pasti mereka merasa terganggu. Apalagi setiap hari diteror oleh DC pinjam online. Dan banyak nasabah yang kena mental dari sini. Jadi apa yang harus kamu lakukan ketika kamu diteror oleh DC pinjam online? Yang sekarang kamu harus lakukan, kamu ganti kartu HP, kamu ganti WA, ganti email. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memutus teror DC pinjol tersebut. Tapi jangan lupa klarifikasi kontrak kamu dulu. Kenapa? Karena kalau kamu mengganti kartu HP, mengganti WA, otomatis loh mereka itu menghubungi kontak darurat kamu. Jadi kamu klarifikasi dulu supaya nantinya kontrak kamu tidak dijadikan bahan teror. Tapi apakah alasan galbay di pinjol legal tidak aman itu cuma tentang teror aja? Cuman tentang desa lapangan aja? Tentu tidak loh. Ada yang kedua, kenapa alasan galbay di pinjol legal itu tidak aman bagi yang tidak tahu? Karena DC pinjol legal suka keluar kondar, suka menghubungi kontak-kontak kita, bahkan mereka bisa saja mengancam data pribadi kita akan disebar. Banyak loh pinjol legal yang katanya legal, tapi mereka keluar kondar, menghubungi kontak, menghubungi selain dari kita. Lebih tepatnya mereka menagih selain ke diri kita. Kan itu jelas loh melanggar aturan dari pihak OJK. Hal seperti itu patutnya dilakukan oleh pinjol ilegal. Tapi kebanyakan pinjol legal justru melakukan hal yang dilakukan oleh pinjol ilegal. Lebih tepatnya pinjol legal tapi berkedok ilegal. Nah, buat kamu yang tidak ingin kontak-kontaknya dihubungi, buat kamu yang tidak mau keluarga kamu dihubungi, kamu langsung saja hapus izin aplikasinya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memutus, untuk tidak ada akses lagi mereka ke HP kita. Seperti akses ke kontak, akses ke galeri, supaya mereka enggak ada akses lagi. Kalau kamu mau lebih aman lagi, kamu hapus aplikasinya. Karena banyak nasabah loh yang kontak-kontaknya dihubungi, keluarganya dihubungi, itu lewat aplikasinya ini. Karena mereka ada akses ke kontak-kontak kita. Jadi kalau kamu tidak melakukan hal tersebut dan tidak tahu, pasti kamu kena mental, pasti kamu dipermalukan loh. Karena itu salah satu penyebab kenapa galbay di pinjol legal itu tidak aman. Tapi kalau kamu udah tahu, ya nggak ada lagi dong.
yang bisa DC pinjol lakukan. Tapi bagaimana Bang tentang DC8? Kan yang ditakuti nasabah pinjaman online itu DC8. Kenapa DC8 itu tidak termasuk ke salah satu alasan galbay pinjol legal tidak aman? Sebenarnya tentang DC8 itu biasa aja ya. Kenapa? Karena mengingat dari 94 pinjol legal yang berizin OJK yang memiliki desa lapangan itu cuma 12 aja, sisanya enggak memiliki desa lapangan. Jadi mayoritas pinjaman online legal tidak memiliki desa lapangan. Nah, buat kamu yang tidak tahu pinjol apa saja yang memiliki desa lapangan, kamu bisa simak video saya yang ini. Dan buat kamu juga ingin tahu bagaimana cara menghadapi desa lapangan, agar desa lapangan tidak datang ke rumah kita, ada di playlist channel ini loh. Kamu bisa langsung klik saja. Udah lengkap di playlist channel ini. Dan yang terakhir yang harus kamu tahu, alasan terakhir kenapa pinjaman online itu tidak aman, karena semua nasabah pinjaman online itu menganggap kalau semua ancaman dari pinjol legal itu nyata, itu beneran. Padahal semuanya hoax. Nah, jadi itulah alasan kenapa galbay di pinjol legal itu tidak aman bagi nasabah pinjaman online yang tidak tahu tentang dunia perpinjolan. Oke, jadi begitu saja video saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat kamu nasabah pinjaman online yang saat ini sedang galbay di pinjol legal. Nah, buat kamu yang request tentang video selanjutnya, tulis aja di kolom komentar, insya Allah saya akan bahas. Oke, saya akan galbay, sampai jumpa di video berikutnya.